Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang jurnal penyesuaian. Saya harap setelah pembelajaran ini kalian dapat melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Saya akan share link absensi di chat, kalian bisa isi terlebih dahulu ya. Baik, saya akan share materi untuk pertemuan pada hari ini. Apakah sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian, di mana kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, konsep dan prinsip penentuan laba, serta saldo-saldo yang akan disesuaikan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu jurnal penyesuaian? Silakan Eka. Saya izin menjawab, Bu. Jurnal penyesuaian itu memiliki peranan penting, terutama saat akhir periode perhitungan akuntansi, Bu. Betul sekali, Eka. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, lengkapnya seperti ini. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan rekening-rekening di neraca saldo yang tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya. Selanjutnya itu, tujuan penyesuaian ada dua. Yang pertama itu ada setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan tujuan yang kedua itu ada setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Konsep dan prinsip penentuan laba itu ada 4. Yang pertama itu ada konsep akuntansi akrual dan tunai atau kas. Kedua ada periode akuntansi. Ketiga ada prinsip pendapatan. Dan yang terakhir ada prinsip mempertandingkan. Untuk prinsip yang pertama atau konsep akuntansi akrual dan tunai, apa sih dasar akrual itu? Dasar akrual itu adalah di mana akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan dasar tunai atau kas itu hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua itu ada periode akuntansi, di mana menerapkan periode pelaporan keuangan dalam waktu yang pendek, sehingga pada akhir periode organisasi atau perusahaan menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada prinsip pendapatan, di mana kapan pendapatan itu dapat dicatat, yaitu pada saat diperoleh, bukan pada saat sebelumnya. Dan perolehan pendapatan terjadi saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah diselesaikan atau dikerjakan untuk konsumen. Nah, yang kedua itu berapa besarnya pendapatan yang dicatat? Pendapatan yang dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan pada konsumen. Selanjutnya ada prinsip mempertandingkan, di mana prinsip ini meliputi menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi berlangsung, mengukur besarnya biaya, dan mempertemukan biaya tersebut dengan pendapatan. Selanjutnya ini ada saldo-saldo yang perlu disesuaikan. Menurut kalian, saldo apa sih yang perlu disesuaikan dalam jurnal ini? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab?
Iya, Sisil, silahkan. Saya izin menjawab, Bu. Jadi akun-akunnya itu yaitu piutang pendapatan, utang, biaya penyusutan, dan perlengkapan, Bu. Betul sekali, Sisil. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, saldo-saldo yang perlu disesuaikan, yang pertama itu ada piutang pendapatan, kedua ada pendapatan diterima di muka, ketiga ada utang biaya, keempat ada biaya dibayar di muka, kelima ada depresiasi atau penyusutan, dan yang terakhir ada biaya pemakaian perlengkapan. Selanjutnya ada pembahasan tentang beban dibayar di muka, di mana transaksi ini saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada ilustrasi pencatatannya. Pada tanggal 1 Agustus 2021, perusahaan membayar sewa di kantor untuk masa 2 tahun, sebesar 12 juta rupiah, dan dicatat sebagai harta. Ditandai ya, dicatatnya itu sebagai harta. Maka jurnalnya itu untuk 1 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka, di debit sebesar 12 juta, dan kas di kredit sebesar 12 juta. Lalu, untuk akhir periode, di tanggal 31 Desember 2021, dicatat sebagai sewa kantor yang telah menjadi beban. Maka akhir periode akuntansinya itu adalah 5 bulan, dihitung dari 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nilainya itu 2.500.000 yang didapat dari 5 bulan per 24 bulan dikali 12 juta rupiah. Maka jurnalnya beban sewa di debit sebesar 2.500.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya, ilustrasi pencatatan untuk tanggal 1 Agustus 2021 jika dicatat sebagai beban. Maka jurnalnya beban sewa di debit sebesar 12 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 12 juta rupiah. Jika pada akhir periodenya ini dicatat belum menjadi beban, maka periode akuntansinya adalah 19 bulan. Dari mana nih? Dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2023. Nilainya itu didapat 9.500.000 dari 19 per 24 bulan dikali 12 juta rupiah. Maka jurnalnya sewa dibayar di muka sebesar 9.500.000 dan beban sewa di kredit sebesar 9.500.000. Selanjutnya ada pendapatan dibayar di muka. Jadi pendapatan ini adalah yang dicatat sebagai hutang tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Akan timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ilustrasi pencatatannya adalah seperti ini. Pada tanggal 1 Agustus 2021, diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta rupiah dan dicatat sebagai hutang atau kewajiban. Maka jurnalnya itu kas sebesar 12 juta rupiah di debit dan sewa diterima di muka sebesar 12 juta rupiah di kredit. Selanjutnya ada untuk akhir periode di tanggal 31 Desembernya, yang dimana sewa ini akan menjadi pendapatan. Jadi yang dicatat itu adalah 5 bulan yang dihitung dari 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Uangnya itu sebesar 2.500.000 dari 5 bulan per 24 bulan dikali 12 juta. Ayat jurnalnya adalah sewa diterima di muka di debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan ini menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Ilustrasi pencatatannya seperti ini. Tanggal 1 November 2021 didepositokan uang ke bank sebesar 100 juta untuk 3 bulan dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka pendapatan bunga untuk bulan Desember 2021 adalah
500.000. Didapat dari 100 juta dikali dengan bunga per tahun yaitu 5%. Dan jurnalnya dicatat sebagai pendapatan. Maka jurnalnya seperti berikut. Ya, piutang bunga di debit sebesar 500.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Beban ini menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Ilustrasi pencatatannya seperti berikut, di mana di tanggal 1 Maret 2021 perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 2.500.000 dengan bunga 12% per tahun. Bunga ini dibayar di belakangan setiap tanggal 1 September dan pada tanggal 1 Maret. Dan pada akhir periode, maka beban bunga yang dibebankan untuk periode akuntansi yang bersangkutan adalah selama 4 bulan. 4 bulan ini dihitung dari 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Maka uang yang didapatkan sebesar 800.000 itu didapat dari 20 juta dikali 4 per 12 bulan dikali 12%. Maka jurnalnya sebagai berikut. Beban bunga sebesar 800.000 di debit dan utang bunga sebesar 800.000 di kredit. Selanjutnya ada penyusutan aktiva tetap, di mana berkurangnya kemampuan suatu aktiva untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Dicatat sebagai beban penyusutan di debit dan akun yang dipakai akumulasi penyusutan aktiva tetap di kredit. Selanjutnya untuk ilustrasinya, tanggal 31 Desember 2021, neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 350 juta. Misalnya pada akhir periode diputuskan untuk menyusutkan nilai gedungnya sebesar 100%. Jadi beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode berikutnya adalah 35 juta didapat dari 350 juta dikali 10%. Jurnalnya, beban penyusutan gedung sebesar 35 juta di debit dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 35 juta di kredit. Selanjutnya, terakhir ada pemakaian perlengkapan, di mana barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan harus dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan yang masih tersisa. Untuk pencatatannya sebagai berikut, di mana tanggal 15 Mei, kantor membeli perlengkapan seharga 2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan yang masih tersisa ada 750.000. Jika dicatat sebagai harta, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2021 adalah perlengkapan kantor di debit sebesar 2.500.000 dan kas di kredit sebesar 2.500.000. Nah, untuk yang perlengkapan yang terpakai sebesar 1.750.000 itu ditetapkan menjadi beban, maka jurnalnya beban perlengkapan kantor 1.750.000 di debit dan perlengkapan kantor sebesar 1.750.000 di kredit. Nah, sebelum lanjut ke kuis, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya terkait materi jurnal penyesuaian ini? Ya, Sylvia, silahkan. Ibu, saya izin bertanya terkait jurnal untuk pemakaian perlengkapan, Bu. Jika pada tanggal 15 Mei 2021 dicatat sebagai beban, maka jurnal untuk pemakaian perlengkapan tersebut bagaimana ya, Bu? Baik, jadi sebenarnya terima kasih Sylvia untuk pertanyaannya. Jadi untuk tanggal 15 Mei jika dibeli perlengkapan kantor dicatatnya sebagai beban, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah di debitnya beban perlengkapan kantor dan di kreditnya itu adalah kas. Uangnya tetap 2.500.000, tapi bedanya itu diakuinya sebagai harta
itu perlengkapan kantor. Sedangkan jika diakuinya sebagai beban, maka menjadi beban perlengkapan kantor. Dan nanti di tanggal 31 ini dicatat yang belum menjadi beban dengan akun perlengkapan kantor di debit dan beban perlengkapan kantor di kredit sebesar 750. Seperti itu, Sylvia. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, sudah dapat dipahami. Sama-sama, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Ratmel. Ibu, saya ingin bertanya, jika pendapatan diterima diakuinya sebagai pendapatan, maka jurnalnya menjadi kas di debit dan pendapatan sewa di kredit ya, Bu. Lalu untuk di akhir periode jurnalnya bagaimana, Bu? Pendapatan ya, sebentar saya terlebih dahulu. Jadi benar sekali Ratmel, kalau kasnya itu di debit dan pendapatan sewanya jadi di kredit. Sedangkan nanti untuk tanggal 31-nya ini bagian yang sudah diakui sebagai pendapatannya kan ada 5 bulan, maka yang sewa yang belum menjadi pendapatannya adalah 19 bulan. Seperti contoh yang sebelum-sebelumnya, itu sebenarnya sama aja cara perhitungannya, cuma beda di akun aja. Jadi nanti dihitung pada tanggal 1 Januari 2022-nya sampai dengan 31 Juli 2023 itu sebesar 9.500.000. Didapatnya itu dari 19 per 24 bulan dikali dengan 12 juta. Jadi nanti akunnya itu sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar 9.500.000. Seperti itu, Ratmel. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Saya rasa cukup untuk seksi tanya jawab pada hari ini. Sekarang kita akan mau melaksanakan quiz di Quizizz. Jadi nanti saya akan berikan kode untuk join quiznya. Kalian masukkan kode tersebut. Jika semua sudah memasukkan kode, nanti baru kita mulai ya. Jadi ada soal 5 pilihan ganda dan tolong kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya akan share. Apakah sudah terlihat kodenya? Sudah, Ibu. Ya, boleh dimasukin kodenya ke Quizizz terlebih dahulu ya. Maaf sebelumnya tadi saya salah setel pengaturan, jadi saya ikut quiznya. Jadi di sini udah terlihat di layar kita hari ini. Selamat buat Najwa, karena nilainya paling tinggi 4.660 poinnya. Tepuk tangan buat Najwa semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah hadir di kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Nanti kalian kerjakan soal latihan yang ada di link yang saya taruh di Microsoft Teams, atau kalian bisa lihat di link di ebook yang tadi sudah saya berikan. Saya cukupkan untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Kita tutup kegiatan belajar dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya izin
end Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.